Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Sabtu 26 Agustus 2023. Saya Pendeta Arthur Patinama bersama istri mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan tema Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia, menurut bacaan Mazmur 67 ayat 8. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang sudah memelihara hidup kami di sepanjang malam dan kembali menganugerahkan hari baru bagi kami. Mengawali hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi pedoman dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Mazmur 67 ayat 8, demikian bunyinya. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Melalui ayat firman Tuhan tersebut, kita dapat menggali beberapa pertanyaan. Pertama, apakah saudara pernah mengalami rasa takut? Ya, semua manusia pasti merasakan yang namanya rasa takut atau khawatir. Rasa takut dan khawatir terkadang Tuhan izinkan terjadi agar kita mau benar-benar bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Lalu, apa yang dimaksud segala ujung bumi takut kepada Tuhan? Kalimat ini mengandung pengertian rasa kagum, hormat akan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak ingin berkat Tuhan? Setiap hari kita pasti memohon berkat dari Tuhan. Bahkan mungkin berdoa memohon berkat Tuhan adalah sebagian besar dari isi doa kita. Apakah itu salah? Tentu tidak salah. Kita meminta berkat Tuhan karena memang Tuhanlah sumber berkat. Namun, untuk apa kita meminta berkat Tuhan? Kita diberkati untuk menjadi berkat. Nah, biasanya kalau harus jadi berkat, maka sudah mendapat berkat terlebih dahulu. Tetapi mau jadi berkat bagaimana kalau kita tidak mendapat berkat? Banyak orang sudah diberkati Tuhan, tetapi justru pelit, kikirnya bukan main. Dengan Tuhan Allah pun dia kikir. Bahkan ketika dia hadir dalam ibadah-ibadah, banyak sekali orang-orang, anak-anak Tuhan yang tidak membawa persembahan kepada Tuhan. Ketika persembahan lewat, dia hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Kita semua ini diberkati, tetapi sayangnya banyak kita yang kikir dengan Tuhan. Mazmur 67 ini merupakan doa dan pujian syukur kepada Allah atas berkat-Nya. Jika dalam ayat 7 mengatakan tanah telah memberi hasilnya, maka kemungkinan Mazmur ini dipujikan pada masa panen pertama perayaan Pentakosta atau Hari Raya Pondok Daun. Mazmur ini diawali dengan permohonan berkat Allah, memohon agar Allah mengasihani, memberikan kasih karunia, memberkati dan menyinari dengan wajah-Nya. Menyinari berarti menerangi sehingga kegelapan tidak meliputi. Suatu permohonan agar mereka mengalami kehidupan yang sungguh indah di dalam kasih dan berkat Allah. Namun yang menarik, pujian ini hendak mengajarkan untuk tidak minta berkat Allah hanya demi kesenangan dan kenyamanan hidup umat semata.
Tujuan Allah memberkati umatnya adalah agar Allah dikenal di antara segala suku bangsa, Allah dipuji di antara segala suku bangsa, dan Allah dihormati oleh segala suku bangsa dalam ayat 8. Dengan kata lain, Allah memberkati umatnya agar mereka menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain juga mengenal kebaikan Allah dan memuji memuliakan Allah. Saudara ingat, dalam situasi sulit apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya selalu ada dan Ia selalu siap untuk menolong kita. Ketika Tuhan sudah memberkati kita, ketika Tuhan sudah menolong kita, dan dalam wujud syukur itulah harusnya hidup yang kita jalani dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu di pagi ini. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang senantiasa hadir menyertai dan memberkati kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi jalan berkat Tuhan dalam perjumpaan kami dengan semua orang, sehingga tiap orang yang berjumpa dengan kami, mereka dapat melihat cinta dan Tuhan yang terpancar dalam sikap dan perkataan yang menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Nafas Hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas, dan selamat menikmati waktu yang indah bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus beserta kita semua. Shalom.